Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga anak bunda yang soleh dan salehah di rumah selalu sehat ya nak. Udah sholat duha belum pagi ini? Alhamdulillah, udah sholat duha. Yang belum sholat duha nanti dilaksanakan ya nak. Oke, udah sarapan? Alhamdulillah. Oke, udah siap untuk belajar? Insya Allah siap ya. Semangat terus belajarnya dari rumah dan selalu jaga kesehatan ya nak. Oke, hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1, anak soleh gemar olahraga, pembelajaran 4. Oke, nah kita lihat di sini ada teks bacaan. Ayo kita telaah. Ada gambar siapa itu? Yep, ada Salman dan kawan-kawan. Udah tahu belum kalau bajunya seperti ini? Berarti mereka lagi mau main sepak bola. Oke, ada bacaan judulnya sepak bola. Bunda bacakan ya. Tigor dan Salman senang olahraga sepak bola. Mereka adalah anggota tim sepak bola yang sama. Dalam satu tim sepak bola ada 11 pemain. Setiap pemain harus saling bekerja sama. Ada berapa tadi setiap satu tim? Iya, betul sekali, ada 11 orang untuk pemain sepak bola. Oke, pertandingan sepak bola terdiri dari 2 tim. Setiap tim harus berusaha memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Tim yang menang adalah yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan. Kedua tim menjadi lawan di dalam permainan. Selesai bermain, mereka kembali berteman. Siapa saja yang menang tidak boleh sombong, siapa saja yang kalah tidak boleh marah. Oke, nah seperti ini peraturan kita kalau bermain. Saat kita bermain, permainan berlangsung, itu 2 tim adalah lawan. Tapi setelah permainan selesai, kita adalah teman. Nah, dan tim yang menang tidak boleh sombong. Dan juga jika ada yang kalah, tidak boleh marah, harus menerima. Kalau kita menang, jangan lupa untuk ucapkan alhamdulillah. Kalau kalah, gak boleh marah. Kita juga harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Berarti kita harus mencoba lebih baik lagi. Oke, setelah bermain, pemain boleh saling berangkulan dan berjabat tangan supaya lebih damai. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita lihat kita akan mengenal benda penghasil bunyi. Udah ada tahu belum? Oke, masih ingat yang pelajaran kemarin? Iya, bunyi dibagi menjadi 2 macam, yaitu bunyi alami dan bunyi buatan. Beberapa benda yang dapat mengeluarkan bunyi diantaranya ada yang pertama ini ada beduk. Ada yang tahu beduk? Biasanya di mana ini? Yep, benar sekali. Biasanya beduk ini ada di masjid. Kalau kita lebaran mau takbiran atau pas mau azan biasanya ada bunyi beduk. Gimana suara bunyi beduk? Duk duk duk. Yap, betul
betul. Nah, beduk ini dimainkan dengan cara dipukul. Oke, selanjutnya ada angklung. Ada yang sudah pernah lihat angklung? Iya, betul sekali. Seperti inilah bentuknya angklung. Angklung ini bisa mengeluarkan suara yang harmoni. Kemudian ada kentungan. Kentungan, siapa yang tahu kentungan? Biasanya ada di mana? Iya, biasanya ada di pos. Pos keamanan, penjaga. Biasanya di RT ada pos penjaganya. Biasanya dibunyikan tong 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 tong. Kentungan. Oke, nah yang ini. Ada yang tahu apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah pianika. Pianika ini juga akan mengeluarkan bunyi. Oke. Pianika ini benda yang menghasilkan bunyi. Nah, ini ada 4 contoh benda yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan alat musik. Alat musik adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, itu disebut alat musik. Jadi harus diingat ya, alat musik adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ada beberapa cara memainkan alat musik, yaitu ada yang dipukul, digesek, ditekan, ditiup, digoyang, dan dipetik. Nah, kita lihat ada contohnya. Yang pertama ini ada gendang. Nah, gendang ini akan menghasilkan bunyi jika dipukul. Kemudian ada kecapi. Nah, kecapi ini akan mengeluarkan bunyi jika dia dipetik. Sama seperti gitar. Gitar juga dipetik. Cara memainkannya. Nah, kemudian ada pianika. Pianika ini caranya adalah ditiup dan ditekan. Jadi kalau memainkan alat musik pianika, itu dia akan menghasilkan suara jika ditiup dan ditekan ya. Yang ujungnya ini untuk tempat meniup. Yang tutsnya itu ditekan. Nah, selanjutnya ini ada angklung. Ada yang tahu gimana cara main angklung? Betul sekali. Cara memainkan alat musik angklung itu adalah dengan digoyangkan. Oke, paham anak bunda sampai di sini? Insya Allah paham ya. Nah, ini adalah bunyi buatan. Jadi dia tidak berbunyi jika kita tidak memukulnya atau memetiknya atau meniup atau digoyangkan. Jadi dia butuh bantuan. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada lagu tik 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 bunyi hujan. Ya. Ada lagu tik 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 bunyi hujan. Nah, ini yang ada angka-angka ini namanya not angka. Judulnya adalah Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Oke, nah dari satu lagu ini, dari lagu yang judulnya Tik 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 Bunyi Hujan, karena ini sudah ada notnya yang seperti ini, yang angka-angka ini, berarti ini bisa kita mainkan dengan alat musik tadi. Nah, bunda ada cara memainkannya. Oke, kita lihat ya, kita dengar.
Alhamdulillah, kita tadi sudah tahu cara memainkan alat musik pianika. Dan kita sudah menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, ketika kita memainkan alat musik, itu kita bisa memainkannya bersama teman-teman juga loh, tidak sendirian. Nah, kalau kita bermain bersama teman, itu ada aturannya. Yang pertama, bermain dengan jujur, tidak curang. Yang kedua, menerima kekalahan ketika bermain. Jadi kalau kita kalah, kita harus menerimanya dengan lapang dada, tidak marah. Ya, yang ketiga, meminta maaf apabila ada kesalahan ketika bermain. Nah, kalau kita misalnya tidak sengaja berbuat kesalahan saat kita bermain, kita harus minta maaf pada teman kita ya. Yang keempat, tertib ketika bermain. Jadi harus damai, harus rukun saat bermain. Yang kelima, tidak bertengkar ketika bermain. Paham sampai di sini Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya nak. Nah, untuk hari ini ada tugasnya. Tugasnya Ananda Soleh dan Soleha mengerjakan halaman 37, kegiatan 1, menebalkan kata, dan kegiatan 2, identifikasi sikap baik saat bermain. Nah, anak bunda yang soleh dan soleha, bermain dan bertanding olahraga bersama teman sangatlah menyenangkan. Siapa yang suka bermain sama teman? Ayo angkat tangan. Iya, insya Allah kita semua suka bermain sama teman ya nak. Nah, dan memang sangatlah menyenangkan. Bermain dan bertanding olahraga tidak akan menyenangkan bila ada sifat tercela dalam diri kita. Oleh karena itu, bersikap baiklah saat bermain bersama teman-teman. Bersikap sportif saat bertanding. Jadi kita harus jujur saat bermain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anakku, apabila engkau mampu untuk melalui pagi dan sore hari tanpa ada rasa ingin merugikan orang lain di hatimu, maka lakukanlah. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Nah, siapa di sini yang mau masuk surga? Iya, insya Allah kita semua mau masuk surga ya nak. Nah, kalau kita mau masuk surga, kita mau bertemu Rasul, kita menghidupkan sunnahnya Rasul, kita mencintai Rasul. Bagaimana caranya? Dengan cara tanpa ada rasa ingin merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Nah, seperti saat kita bermain juga kita harus selalu sportif, tidak merugikan orang lain. Paham sampai sini Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya nak. Oke, untuk materi hari ini Bunda cukupkan. Semoga anak Bunda yang di rumah selalu semangat belajar dan semoga selalu diberikan kesehatan, selalu jaga ibadah dan jaga imunnya ya nak. Terima kasih atas waktunya. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa